Jangan pernah menolak pikiran yang datang, karena setiap perlawanan justru membuatnya menetap lebih lama. Pikiran bukan musuh, ia hanya tamu yang lewat di rumah kesadaran. Yang membuatnya berubah menjadi penjara adalah penolakan kita sendiri. Semakin kau ingin mengusirnya, semakin kuat ia mencengkeram batinmu. Semakin kau melawannya, semakin ia merasa penting untuk tinggal. Banyak orang mengira kesadaran berarti mengosongkan pikiran. Itu keliru. Kesadaran bukan soal mengusir isi batin, melainkan berhenti menjadi penjaga gerbang yang sibuk menghakimi siapa boleh masuk dan siapa harus keluar. Pikiran datang bukan karena kau lemah. Ia datang karena tubuh dan jiwa sedang bekerja. Ia muncul dari memori, luka, harapan, ketakutan, bahkan dari hal-hal yang belum pernah kau sadari. Ketika sebuah pikiran muncul, jangan katakan, ini salah. Jangan buru-buru menyebutnya kotor, negatif, atau tidak spiritual. Karena saat itulah ego halus mulai bekerja. Ego yang menyamar sebagai kesucian. Ego spiritual selalu ingin batinnya terlihat bersih, padahal batin yang hidup memang penuh lalu lalang. Yang sunyi bukan isi batin, melainkan jarak antara kesadaran dan isi batin. Dalam laku Jawa kuno, ini disebut eling lan waspada. Bukan mengusir, bukan menelan, tetapi menyaksikan. Pikiran marah muncul, disaksikan. Pikiran kotor muncul, saksikan. Pikiran takut muncul, disaksikan. Jangan ditolak, jangan dipeluk, karena setiap pikiran yang ditolak akan mencari jalan lain untuk kembali. Ia akan muncul sebagai emosi, sebagai reaksi tubuh, sebagai kegelisahan yang tak jelas sebabnya. Tetapi pikiran yang dilihat tanpa perlawanan akan kehilangan bahan bakarnya sendiri. Ia tidak mati karena dibunuh, tetapi karena tidak diberi identitas. Kau bukan pikiranmu, kau adalah ruang tempat pikiran itu datang dan pergi. Ketika kau menolak pikiran, sebenarnya kau sedang menolak bagian dari dirimu sendiri. Dan apapun yang ditolak dari diri akan kembali dalam bentuk penderitaan. Kesadaran tidak memilih. Ia tidak memihak pikiran baik atau buruk. Ia hanya hadir, seperti langit yang tidak memilih awan. Awan gelap tetap dibiarkan lewat. Awan terang pun tidak ditahan. Langit tidak pernah kotor oleh awan. Dan kesadaran tidak pernah tercemar oleh pikiran. Semakin kau berlatih membiarkan pikiran lewat, semakin kau sadar bahwa ketenangan bukan hasil usaha, melainkan hasil kejujuran. Tenang bukan karena tidak ada pikiran, tetapi karena tidak ada lagi yang melawan pikiran. Di titik ini, batin mulai bekerja dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa teknik, tanpa ritual. Hening bukan sesuatu yang diciptakan, ia muncul ketika perlawanan berhenti. Maka jangan pernah menolak pikiran yang datang. Biarkan ia hadir, biarkan ia pergi. Dan kau akan menemukan sesuatu yang tidak pernah datang dan tidak pernah pergi. Itulah dirimu yang sejati. Dalam setiap tradisi kebijaksanaan besar, ada satu benang merah yang jarang diucapkan dengan kata yang sama, tetapi menunjuk ke arah yang serupa. Penderitaan bukan berasal dari pikiran, melainkan dari perlawanan terhadap pikiran. Dalam ajaran Buddha, pikiran disebut sebagai fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi. Ia bukan aku, bukan milikku. Saat seseorang melekat atau menolak, disitulah duka lahir. Buddha tidak mengajarkan untuk membunuh pikiran. Beliau mengajarkan vipassana, melihat apa adanya. Datang dilihat berlalu, tidak ditolak, tidak dipertahankan. Dalam sufisme Islam, pikiran disebut khatir, bisikan yang melintas di hati. Para sufi tidak memerangi khatir, mereka hanya tidak memberinya kuasa. Mereka berkata, bukan bisikan yang berbahaya, tetapi identifikasi terhadap bisikan. Itulah mengapa dalam zikir yang paling dalam tidak ada perang batin. Yang ada hanya hadir.
Dalam kekristenan mistik, para Desert Fathers mengajarkan, jangan berdialog dengan pikiran. Bukan berarti menolaknya, tetapi tidak memberi respon emosional. Pikiran dipandang seperti burung yang lewat di langit. Kau tidak bisa mencegahnya terbang, tetapi kau tidak perlu mengizinkannya membuat sarang di kepalamu. Dalam Hindu Vedanta, pikiran adalah vritti, gelombang di danau kesadaran. Masalah bukan gelombangnya, tetapi ketika danau mengira dirinya adalah gelombang itu. Atman tidak pernah terganggu, yang gelisah hanyalah permukaannya. Dalam Taoisme, Laozi tidak pernah menyuruh manusia mengatur batinnya. Ia hanya berkata, berhenti mencampuri. Air menjadi jernih bukan karena disaring, tetapi karena dibiarkan diam. Dalam laku Jawa kuno, ini dikenal sebagai semedi sejati. Bukan menahan pikiran, tetapi orang nyekel, orang ngeculke. Tidak menggenggam, tidak membuang, karena yang dibuang akan kembali, dan yang digenggam akan membusuk. Kesadaran sejati bersifat netral. Ia tidak religius, tetapi tidak pula menolak agama. Ia melampaui label. Maka orang yang berkesadaran sering disalahpahami. Ia tampak seperti tidak beriman, karena ia tidak sibuk menghakimi isi batinnya. Ia tampak seperti ateis, padahal ia sedang hidup di kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh konsep Tuhan. Ia tidak menolak pikiran buruk, karena ia tahu Tuhan tidak tersinggung oleh kejujuran batin. Ia tidak memoles batin agar tampak suci, karena kesucian tidak butuh pengakuan. Kesadaran tidak memilih cahaya dan menolak gelap. Ia mencakup keduanya. Dan di titik inilah semua agama bertemu. Bukan pada dogma, bukan pada ritual, tetapi pada keheningan yang menerima segalanya tanpa perlawanan. Jangan pernah menolak pikiran yang datang, karena penolakan adalah bentuk paling halus dari ketakutan. Dan saat ketakutan berhenti, yang tersisa bukan pikiran, bukan iman, bukan keraguan, melainkan kehadiran murni yang sejak awal tidak pernah pergi. Pada akhirnya, kedamaian tidak lahir karena pikiran berhenti, tetapi karena perlawanan berhenti. Pikiran akan tetap datang dari masa lalu, dari luka, dari harapan, dari ketakutan. Itu bukan kesalahan, itu tanda bahwa kehidupan masih bergerak. Yang melukai bukan pikiran itu sendiri, melainkan keinginan untuk menjadi orang lain selain apa yang sedang terjadi sekarang. Tuhan, dengan nama apapun ia dipanggil, tidak pernah menuntut batin yang bersih. Ia hanya menuntut kejujuran. Dan kejujuran berarti berani melihat apapun yang muncul tanpa menutup mata, tanpa menghiasinya, tanpa mengusirnya. Saat kau tidak lagi menolak pikiran, kau berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Dan ketika perang berhenti, hening muncul dengan sendirinya. Bukan hening yang dipaksakan, bukan hening hasil latihan, tetapi hening yang lahir karena tidak ada lagi yang dilawan. Di sanalah semua jalan spiritual bertemu. Di sanalah iman dan keraguan kehilangan batas. Di sanalah manusia kembali utuh. Maka jangan kejar ketenangan. Jangan buru-buru menjadi suci. Jangan menolak gelap demi terlihat terang. Biarkan semuanya hadir. Biarkan semuanya lewat, dan kau akan menemukan bahwa yang paling sejati dalam dirimu tidak pernah membutuhkan pembelaan. Ia hanya perlu disadari